Selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan tentunya. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan bocoran soal tes SKB untuk formasi guru kelas SD. Di sini kami akan membagikan 10 bocoran soal tes SKB PGSD mulai dari yang pertama sampai yang terakhir nanti tentang tes formatif dan sumatif. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ada yang mengatakan urutan komponen dalam silabus. Saya akan berikan penjelasan di sini mengenai urutan komponen silabus. Yang pertama adalah identitas mata pelajaran, dua adalah identitas sekolah, yang ketiga adalah kompetensi inti, empat adalah kompetensi dasar, 5 tema, yang keenam adalah materi pokok, 7 adalah pembelajarannya, 8 penilaian, 9 alokasi waktu, dan yang 10 adalah sumber belajar. Ini adalah urutan komponen silabus ya. Sebagai informasi saja, ke 10 ini ya kita ingat urutannya ya. Kemudian di bocoran soal yang kedua yaitu tentang urutan komponen dalam RPP. Urutan komponen dalam RPP di sini akan kami jelaskan mengenai urutannya. Ini rata-rata tidak ada yang mengatakan bahwasanya surat edaran Mendikbud tidak ada yang keluar. Jadi kita menggunakan sebelum COVID ini, sebelum COVID. Jadi urutannya ada yang pertama ada identitas sekolah atau nama sekolah, yang kedua adalah mapel, bisa tema atau subtemanya, yang ketiga adalah kelas semester, 4 materi pokok, 5 alokasi waktu, 6 adalah tujuan pembelajarannya, 7 adalah kompetensi dasar dan IPK ya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 8 adalah materi pembelajaran, 9 adalah metode pembelajaran, 10 media pembelajaran, 11 adalah sumber belajar, 12 langkah pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian. Jadi pada urutan komponen RPP di sini ada 13 komponen yang digunakan sebelum ada pandemi COVID-19 ya. Artinya belum berlaku RPP 1 lembar ya. Itu yang teman-teman yang sudah ikut tes itu mengatakan bahwasanya yang keluar di sini adalah komponen RPP yang 13 komponen seperti itu. Lanjut kita yang ketiga, membuat alokasi prota berdasarkan apa? Ya, alokasi waktu prota itu berdasarkan apa? Ini yang ketiga. Kita akan berikan informasi di sini mengenai prota, program tahunan. Itu adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran, kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu dibutuhkan di sini. Mengapa? Agar seluruh kompetensi dasar dapat dicapai dan dapat dikuasai oleh peserta didik. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku dan juga keluasan materi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi, penentuan alokasi waktu pada program tahunan atau prota ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum dan juga keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Selanjutnya kita yang keempat. Pada yang keempat di sini adalah membuat alokasi promes. Bagaimana? Ya, ini kita akan bahas di yang keempat di sini. Promes itu berisi tentang rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester. Promes, program semester. Ada yang mengatakan prosem, ya, sama. Itu hanya beda istilah saja. Yang namanya adalah tetap program semester. Program semester di sini mempertimbangkan 1 alokasi waktu yang tersedia. Yang kedua, jumlah kompetensi dasarnya. Yang ketiga adalah indikator.
Jadi program semester yang merupakan aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester memperhatikan beberapa hal, yaitu alokasi waktu yang tersedia, jumlah kompetensi dasar yang akan diajarkan, dan indikator. Ini adalah ketiga hal yang perlu diperhatikan dalam membuat alokasi waktu PROMES. Selanjutnya, yang kelima di sini. Yang kelima, langkah menyusun PROTA, program tahunan. Langkah-langkah penyusunan program tahunan. Penyusunan PROTA harus dilakukan berdasarkan tahapan yang ditetapkan. Langkah-langkah penyusunan PROTA adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. Kemudian setelah teridentifikasi berapa KD dan indikatornya, kemudian mengidentifikasi keluasan dan kedalaman KD dan indikator tersebut. Jadi yang pertama adalah dilihat jumlahnya, yang kedua keluasan dan kedalaman KD tersebut. Yang ketiga, melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semester. Dan yang terakhir adalah menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif. Ini adalah 4 langkah dalam penyusunan program tahunan. Mengidentifikasi jumlah KD dan indikator, mengidentifikasi keluasan dan kedalaman KD dan indikator, melakukan pemetaan kompetensi dasar, kemudian yang terakhir menentukan alokasi waktu tiap KD dengan memperhatikan minggu efektif. Selanjutnya sekarang yang keenam, yaitu langkah dalam menyusun PROMES. Langkah-langkah penyusunan program semester. Langkah-langkah pengisiannya adalah sebagai yang berikut. Yang pertama, kita menginput KD dan indikator. Yang kedua, menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk tiap mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai dengan kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. Kemudian memberikan catatan pada kolom keterangan. Ini jika diperlukan. Ini adalah langkah-langkah dalam pengisian program semester. Selanjutnya kita yang ketujuh. Pada bocoran soal yang ketujuh di sini yaitu tentang prinsip penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan itu disebut prinsip apa gitu ya. Di sini kita tidak hanya menyampaikan tentang prinsip yang bisa dipertanggungjawabkan dalam penilaian saja, tapi kita akan membahas mengenai semuanya prinsip-prinsip penilaian dalam pembelajaran. Prinsip yang pertama adalah penilaian itu harus sahih. Yang kedua, objektif. 3 adalah harus adil. 4 terpadu. 5 harus terbuka. 6 menyeluruh dan berkesinambungan. 7 sistematis. 8 beracuan kriteria. Dan yang ke-9 adalah akuntabel. Ini adalah ke-9 prinsip-prinsip penilaian dalam pembelajaran. Kita akan bahas lebih detailnya. Biasanya dalam soal di sini butuh nalar ya, penalaran. Tapi kita butuh konsepnya dulu. Apa itu sahih sampai dari ke akuntabel. Kita mulai dari yang pertama yaitu sahih. Sahih di sini adalah data itu mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi penilaian di sini berdasarkan data yang benar-benar kemampuan yang diukur. Yang kedua adalah objektif. Objektif di sini adalah tidak dipengaruhi subjektivitas guru. Tidak pilih kasih atau pandang bulu. Di sini penilaian harus benar-benar didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Yang ketiga adalah adil. Arti adil di sini adalah tidak menguntungkan atau tidak merugikan peserta didik.
Yang keempat adalah terpadu. Artinya, penilaian yang dilakukan oleh guru merupakan salah satu komponen yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pembelajaran. Prinsip yang kelima adalah terbuka. Terbuka di sini berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan itu harus diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Sementara prinsip yang keenam adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Sesuai dengan namanya, menyeluruh dan berkesinambungan artinya penilaian ini mencakup semua aspek kompetensi. Oke? Dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Kemudian berikutnya adalah sistematis, artinya penilaian dilakukan secara terencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah disusun. Berikutnya adalah beracuan kriteria, artinya penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Yang terakhir adalah akuntabel. Nah, ini yang di FR teman-teman semuanya. Akuntabel artinya penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Jadi, arti penilaian dapat dipertanggungjawabkan itu termasuk prinsip penilaian dalam pembelajaran, yaitu akuntabel. Sekarang kita masuk di FR berikutnya yang ke-8, yaitu langkah dalam penyusunan butir soal. Ada beberapa langkah dalam penyusunan butir soal. Yang pertama, kita tentukan dulu tujuan evaluasi, tujuan penilaian itu. Apakah termasuk penilaian formatif, sumatif, tes lisan, tugas individu atau tugas kelompok, apakah ini ujian praktek atau ulangan dan lain-lainnya. Itu. Jadi tujuan evaluasinya untuk apa dulu? Kalau tujuan evaluasi sudah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kompetensi yang akan diujikan. Apakah sudah sesuai dengan tujuan evaluasi? Yang ketiga, baru menentukan materi esensial dan indikatornya. Yang keempat, menentukan jumlah butir soal yang akan diujikan. Berapa soal yang akan kita ujikan. Selanjutnya, menentukan proporsi butir soal atau jumlah butir soal. Yang keenam, penyebarannya. Penyebaran butir soal masing-masing indikator dan materi esensial tadi. Kemudian yang ketujuh, merumuskan indikator soal secara tepat. Sesuaikan dengan soal, misalnya apakah ini soal pilihan ganda, benar salah, jawaban singkat, uraian, atau tes lisan, tes tulis ya, atau tes perbuatan gitu ya. Yang terakhir, menuliskan dalam format kisi-kisi. Itu adalah langkah-langkah dalam penyusunan butir soal. Sekarang dilanjut, sekarang di bocoran soal berikutnya adalah tentang ada yang mengatakan fungsi tes formatif itu apa. Kemudian ada yang mengatakan perbedaan formatif dan sumatif itu apa. Harus hafal. Nah, untuk kita tahu di poin 9 dan 10 ini saya rangkum jadi satu. Mengenai jenis penilaian atau jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Yang pertama adalah evaluasi diagnostik. Diagnostik artinya evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua adalah evaluasi selektif. Selektif artinya berarti evaluasi di sini digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria programnya. Yang ketiga adalah evaluasi penempatan. Namanya saja penempatan, berarti evaluasi ini digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu. Yang keempat, baru ini evaluasi formatif yang ada di nomor 9 tadi, FR nomor 9. Evaluasi formatif di sini adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Sementara yang kelima adalah evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa.
Oke, demikian 10 FR ya, 10 bocoran soal dari teman-teman yang sudah mengikuti tes SKB untuk tahun ini. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.